guys, Tata di sini. Welcome to LP2M Podcast, lebih dekat dengan isu-isu perempuan dan milenial. Nah, masih seperti podcast sebelumnya yang diadain di outdoor. Jadi kalau misalnya abang atau teman-teman yang dengerin itu ada suara bising-bising, jadi mohon dimaklumi aja ya. Dan seperti podcast sebelumnya juga, aku nggak pernah siaran sendirian karena aku emang udah gak jomblo gitu. Kali ini aku ditemenin sama Bang Robi. Bang Robi, boleh sapa teman-teman kita dulu gitu. Halo teman-teman LP2M, saya Robi, saya dari Cherry Child Foundation. Oh, Cherry Child Foundation. Itu pronunciation-nya gimana tuh, Bang? Cherry Child Foundation. Cherry Child Foundation. Cherry Child Foundation. Iya, berbahasa Inggris memang. Oh, bener. Oke. Cherry Child Foundation itu tuh apa sih, Bang, sebenarnya? Oke, Cherry Child Foundation itu sebenarnya adalah sebuah LSM atau NGO. Kalau dalam bahasa Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat. Jadi lembaga kita ini adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan anak. Sebenarnya lebih fokus ke pemenuhan hak pendidikan anak dan juga kesehatan mental. Kita berdiri udah lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun di Sumatera Barat. Tapi ruang lingkupnya nggak cuma Sumatera Barat, tapi lebih luas Indonesia. Tapi sejauh ini kita masih berkantor di Padang, Sumatera Barat. Tujuan dari CCF itu didiriin apa sih, Bang? Ya, seperti tadi, kita fokusnya ke pemenuhan pendidikan anak-anak. Karena kita percaya bahwa pendidikan itu adalah hak untuk seluruh anak tanpa terkecuali, tanpa latar belakang yang khusus, semuanya berhak memiliki pendidikan. Nah, buktinya di Indonesia itu masih banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, tidak mendapatkan hak pendidikannya, tidak cuma nggak dapat hak pendidikan aja, tapi kayak dia juga kadang-kadang punya kesempatan untuk dapat hak pendidikan, tapi tidak mau diambil. Nah, kita akan berusaha untuk memberikan itu gitu di CCF. Oh gitu. Kalau di CCF itu tuh kegiatannya sendiri apa sih, Bang, yang udah pernah dilakuin gitu loh? Oke, selama sudah lebih ya dari 1 tahun kita berdiri, kita lebih banyak sebenarnya program utama kita itu adalah menghubungkan donor dengan si penerima donor. Donor itu maksudnya kayak ada beberapa orang yang punya uang lebih, atau mungkin dia adalah seseorang yang mempunyai jabatan tersendiri di pemerintahan, yang punya akses ke pemberian bantuan gitu. Kita hubungkan ke keluarga yang anaknya putus sekolah. Jadi kita hubungkan anak yang putus sekolah, si keluarga ini dengan si penerima donor tadi. Itu adalah tugas utama kita. Lain dari itu, program-programnya ada banyak sekali karena kita fokusnya nggak cuma pendidikan anak, tapi juga kesehatan mental. Kita juga punya konseling gratis dengan psikolog. Karena saat kita bicara pendidikan, saat kita bicara keluarga, psikologi seseorang juga sangat penting. Makanya kita menggabungkan dua ini. Kita punya konseling gratis, baik itu direct atau indirect, boleh online juga. Terus kita punya beberapa kegiatan-kegiatan peringatan hari besar juga seperti Hari Anak, Hari Kesehatan Mental, Hari HIV dan AIDS. Terus selain itu kita juga banyak membuat pelatihan-pelatihan untuk anak. Salah satunya untuk anak-anak yang misalnya umurnya sudah 18 tahun tapi masih belum sekolah. Kita akan bikin pelatihan untuk mereka ngambil paket C, kita bantuin mereka belajar, seperti itulah. Nah, tadi kan yang kita bahas tentang pendonor dan yang butuh donor. Iya, betul. Itu tuh Abang nyarinya itu tuh yang butuh donor itu tuh gimana sih cara nyarinya gitu loh kan? Apa dia datang langsung atau Abang kayak ayo dong masuk gitu kayak gitu ya. Kita harapannya memang mereka datang langsung dan melaporkan diri, tapi karena kita tidak seterkenal itu karena masih 1 tahun masih 1 tahunan, kita memanfaatkan anggota. Jadi anggota kita cukup banyak, ada anggota tetap, ada juga volunteer kita cukup banyak dan berbagai kalangan. Contohnya saya sudah 1 tahun lebih di CCF. Dulu awalnya masih seperti seorang volunteer kita banyak dari latar belakang yang berbeda, mulai dari guru, mulai dari orang dinas sosial, orang dari beberapa komunitas-komunitas lainnya. Banyak kita kumpulkan di sini untuk mencari data. Kita juga punya yang namanya tim assessment. Tim assessment itu adalah orang yang langsung ke lapangan, kita cari orang-orang yang memang sepertinya kita lihat putus pendidikannya, kita cari, kita data sendiri, kita juga banyak dapat bantuan dari PKH yang dibentuk oleh dinas sosial. Dari situ kita bisa banyak dapat data. Sebenarnya cuma tinggal buka pintu aja sih. Kalau kita sudah datang ke dinas sosial, banyak sekali data yang bisa kita bantu. Kita juga banyak bekerja sama dengan Dompet Duafa. Banyaklah yang dapat informasi-informasi tadi dari mulut ke mulut, dari data yang sudah valid, kita dapat itu semua. Nah, tadi kan lebih ke anak ya karena dia child. Nah, itu tuh range umurnya tuh range berapa sih, Bang? Atau aku masih bisa disebut anak gitu? Karena aku juga butuh yang kayak tertarik itu. Aku tertarik buat kayak ada konseling gitu.
Aku bisa gak sih dibilang anak gitu? Oke, Bisa. kalau anak sesuai aturannya, gue lupa dari aturannya, pokoknya di Indonesia itu anak dikenal umur sampai 18 tahun. Maka remaja itu masih disebut anak. Bahkan Lewat dari 18 tahun tidak disebut anak lagi, lebih gagal dewasa. dong gue gitu ya. Tapi kalau untuk Gagal. konseling Oh, bisa. Konseling kita buka untuk semua. Siapa saja dari umur berapa saja, mau dia sudah tua, mau dia keluarga, sudah punya banyak anak, terserah, kita bebas. Tapi kalau untuk pemenuhan hak pendidikan, otomatis kita akan mengikuti umur yang sesuai yang berhak untuk mendapat pendidikan kan. Kalau misalnya SMA itu biasanya umurnya sampai 17 tahun. Paket C itu biasanya sampai umur 19 tahun paling tua gitu-gitu. Nah, itu yang akan kita lebih banyak fasilitasi untuk pemenuhan hak pendidikan. Berarti aku masih bisa dong ya? Bisa, kalau misalnya mau konseling online boleh loh, gratis. Gratis? Itu tuh hubunginnya di mana tuh? Kita sebutnya nggak gratis sih, bayar seikhlasnya. Jadi kalau aku nggak kita ikhlas bisa bayar begini. gitu. kita tuh berusaha gini, karena bahkan untuk membayar, bahkan untuk sekelas orang pengen mendapatkan bantuan konseling, orang yang mau konseling pun butuh dihargai. Caranya mereka gini, misalnya lo datang ke satu tempat, lo gratis gitu, pasti perasaannya kayak aduh gratisan gitu. Makanya kita bilang bayar semampunya. Mau lo bayar 1.000 terserah, 1.000 rupiah, 500 perak, lo ngerasa lo punya kontribusi. Nah, kita berusaha membangun mental itu, seperti itu gitu loh. Jadi kayak mereka merasa, wah ini gua kesini dengan usaha dan uang gue sendiri, gue konseling gitu. Jadi kita akan lebih senang membilangnya bayar semampunya daripada gratis. Itu bakal lebih sering sih ke sana. Atau terima aku ya Bang kalau ke sana. Oh ya. boleh. Tapi harus bikin janji dulu. Harus bikin janji. Janji dulu. Itu bikin janjinya di mana tuh? Kita punya kontak, nanti aku nggak hafal juga nomor handphonenya. Ada Kiki dari timnya kita. Atau kita boleh nggak sih hubungin dari IG-nya aja gitu? Boleh juga. Kita ada IG-nya kita CCF Indonesia sama CCF_volunteer. Langsung di DM aja ke sana. Nanti kalau mau konseling, kita punya 2 psikolog CCF, ada Bu Ruhil dan juga Ibu Wasil. Dua-duanya adalah psikolog hebat di Sumatera Barat. Dan ya bisa ngobrol. Biasanya sih setiap sore ya. Kita bikin janjian dulu dan sesinya 1 jam biasanya. Ya. Asik juga. Seru. Permasalahannya nggak harus yang berat-berat. Oh jadi boleh masalahnya tuh kayak aku putus cinta oh my gitu. God. Aku banget gitu. Karena sebenarnya kita nggak boleh meremehkan masalah apapun kan. Iya betul. Kalau misalnya di masa-masa sekarang ini, khususnya di COVID-19, bahkan masalah cinta pun bisa jadi masalah berat kan. Bener. Kita jadi males untuk belajar gitu. Setuju banget kalau kayak gitu. Kan kita bicara soal milenial kan. Nah tadi kan ngomongin tentang COVID nih Bang. Iya. Dan kalau misalnya COVID itu tuh juga berdampak kan ke bidang pendidikan. Jadi pendidikan kita tuh jadi kayak online gitu. Nah menurut Abang tuh pembelajaran online yang sekarang itu udah efektif apa belum sih? Wow, oke. Kita lebih serius ya. Kita lebih mengomentari gimana keadaan sekarang ya. Menurut aku ya pribadi, aku mau klaim dulu, aku bukan psikolog, aku nggak punya disclaimer dulu ya. Aku nggak punya pendidikan di bidang itu, tapi mungkin aku bisa dibilang praktisi karena udah 1 tahun lebih terakhir aku sudah bekerja dan bekerja sama dengan banyak sekali psikolog. Kita bekerja untuk membantu pendidikan Indonesia, pemenuhan hak pendidikan anak, dan daring ini benar-benar menurut aku sih pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Cuma ya banyak tantangan karena kita berubah 100% kan. Iya, betul. Menurut aku maksimal itu butuh banyak dukungan, nggak cuma dari pemerintah, nggak cuma dari guru aja, tapi juga keluarga, teman-teman sekitar. Keluarga nggak cuma keluarga yang inti aja, karena saat ada misalnya contohnya aku ketemu beberapa kasus yang kita temukan di CCF itu ternyata keluarganya ibu dan bapaknya kerja gitu. Gak mungkin ngurusin anaknya di rumah gitu loh. Akhirnya bantuan nenek, kakek atau om tante yang masih bisa membantu itu jadi penting gitu loh. Jadi yang selama ini kita kenal keluarga inti itu menjadi tumpuan utama, sekarang kita harus lebih luas lagi jadinya. Keluarga inti besar harus menjadi tumpuan bersama. Kayak kalau ibunya tidak bisa, neneknya harus ikut juga. Ayahnya tidak bisa, kakeknya ikut juga. Omnya ikut juga gitu, atau kakaknya atau sepupunya semuanya jadi ikut gitu loh. Adanya boleh gak? Kalau bisa kenapa enggak kan gitu. Nah tapi kan Bang, kalau misalnya yang kita terima pelajaran dari guru dan yang kita terima dari orang tua yang kita emang gak berlatar belakangkan edukasi gitu tuh, berarti ilmu yang didapat itu tuh juga enggak sepenuhnya gitu kan. Itu tuh gimana tuh menurut Abang? Atau dari CCF sendiri udah ada program untuk bikin apa sih namanya kayak rumah belajar gitu loh untuk anak-anak itu?
Oke, kita punya program yang baru sekali kita launching 1 bulan terakhir ini adalah program pendamping belajar. Kita nggak menutup mata bahwa sebenarnya orang tua di Indonesia itu banyak sekali yang mungkin tidak mengenyam pendidikan yang cukup tinggi. Banyak sekali mungkin orang tuanya yang ibunya nggak sekolah atau mungkin sekolahnya cuma sampai SMP atau SD. Kita bikin program pendamping belajar ini tujuannya adalah banyak kan sebenarnya anak-anak kuliah yang mereka suka sebenarnya ngajar anak-anak. Mungkin banyak sekali yang pengen tapi nggak tahu wadahnya di mana. Kita buka wadahnya. Nah, program ini tujuannya adalah satu pendamping, 1 RT. Sebenarnya cukup kan? Kayak 1 RT itu biasanya itu hanya terdiri dari maksimal 20 rumah. 1 RT. Kalau ada 1 anak yang mau menjadi pendamping belajar di 1 RT, sebenarnya kita Indonesia sudah sangat cukup. Banyak lah 1 RT nggak mungkin nggak punya 1 orang yang nggak kuliah gitu at least kan. Nah, kita berusaha untuk mendampingi itu dan si pendamping ini kalau tidak punya ilmu boleh datang ke CCF untuk dapetin apa yang harus mereka miliki sehingga pada saat mereka balik ke RT mereka masing-masing mereka sudah dapat modal at least gitu. Jadi kita ngasih pelatihan ke pendampingnya akan langsung turun ke RT gitu. Itu programnya kita. Asik juga ya Bang. Boleh tuh daftar. Boleh. Daftar. Oh my god, tapi aku gak tahan gitu Bang. Kenapa gak tahan? Pengen cubit-cubit gitu loh, gemes kulit. Gitu. Nah Bang, kalau misalnya online ini tuh kan paling dilimpahin tugas gitu. Tugas. Nah itu menurut Abang efektif gak sih? Misalnya kayak cuman ngasih tugas. Terus kan itu anak-anak bakal stres kan. Nah itu menurut Abang setuju gak sih Abang kalau misalnya guru-guru tuh cuman ngasih tugas yang banyak tanpa materi ajar gitu? Itu totally wrong dong. Oh, iya, itu pasti salah ya. Banyak sebenarnya diskusi-diskusi. Kita sempat kemarin bikin diskusi barengan sama beberapa guru SD. Karena volunteer kita juga berasal dari beberapa guru di Kota Padang. Kita beruntung sekali karena kita dapat banyak anggota backgroundnya mahasiswa, bahkan ada anak sekolah, ada guru SD, ada psikolog, terus ada memang orang pemerintahan yang bekerja di bidang kesehatan seksual kayak di kayak nama organisasinya itu di bawah BKKBN gitu, kayak keluarga berencana gitu. Kita banyak dapat insight kan. Nah dari situ kita diskusi soal gimana sih pendidikan saat pandemi ini. Ya challenge-nya lebih tinggi. Guru diminta untuk kreatif, pemerintah diminta untuk bikin kurikulum yang sesuai. Tapi itu pun membuat kita jadi kerja lebih ekstra kan, jadi 2 kali lebih banyak. Karena guru-guru juga kalau yang biasanya dia datang pagi-pagi, malamnya cuma baca bahan, besoknya tinggal ngajar. Sekarang nggak bisa, malamnya siapin bahan, udah jadi semua, besoknya ngajar gitu loh. Nah guru harus lebih inovatif dan kreatif kan. Kalau misalnya guru hanya memberikan tugas, sebenarnya itu tuh salah, benar. Karena gimana pun peran orang tua juga diperlukan di rumah. Guru juga diminta pemerintah untuk menjadi lebih kreatif. Baru-baru ini juga sudah dikeluarkan beberapa kurikulum yang disesuaikan dengan daring gitu dan macam-macam. Dan guru seperti kita dengar nggak sih yang baru-baru ini yang cukup heboh, mereka belajar pakai HT. Oh, ada pernah dengar. Terus satu kelurahan bikin radio sendiri, jadi anak-anak sekolahnya bisa dengerin dari radio. Nah itu kan kreativitas. Nggak cuma bisa kayak via WA kerjain tugas ini dan bla bla, nggak ada pemeriksaan ya berarti makan gaji buta dong. Gitu kan ya. Itu pendapat aku ya. Dan hasil diskusi kita kemarin memang mengarahnya seperti itu juga. Terus kalau itu totally wrong, tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga guru SD, guru SMP yang ternyata memang umurnya sudah sangat tua gitu. Iya betul. Dia nggak paham tentang. Betul, diajarin seperti apapun, bisa nangkap tapi butuh waktu yang lama gitu. Keburu COVID-nya udah kelar juga. Amin ya, semoga mau kelar juga. Kita nggak bisa menutup mata bahwa mereka susah untuk menjadi kreatif dan inovatif. Nah, orang tua diperlukan di sini, kakaknya, orang tua di rumah, ayahnya. Makanya pendidikan penting kan. Betul. Karena kita ngobrol di LP2M dan LP2M juga banyak bicara soal milenial dan juga perempuan. Kita mau ngajak nih mulai dari sekarang hilangkanlah stigma-stigma yang bilang bahwa gue ngapain belajar tinggi-tinggi, uang nanti yang kerja suami gue. Jangan. Itu masih banyak, sangat banyak terjadi. Itu kenyataan banget. Kita juga banyak menemui beberapa kasus yang dimana sebenarnya si anak ini punya akses untuk sekolah, punya uang, tapi tidak mau sekolah. Karena orang tuanya mikir gini, kamu kan perempuan, ngapain sekolah? Kamu nikah aja.
Berarti anaknya yang nggak mau karena itu Karena rutin stigma dari sekolah. orang tuanya. Dari orang tuanya itu salah besar Salah, kan, salah betul. besar. Efeknya ke anak gitu loh. Aku nggak menemukan survei apa-apa tapi yang related dengan ini, tapi aku sangat setuju bahwa saat seorang ibu pendidikannya tidak tinggi, Heeh. anaknya juga akan seperti itu Iya, gitu loh. betul. Anaknya juga karena tidak dapat pelajaran yang baik Mm-mm. dari orang tuanya. Dan itu yang kita temui gitu. Umumnya orang-orang yang tidak melanjutkan sekolah lebih tinggi karena orang tuanya juga tidak menginginkan itu. Nah, ada nggak sih Bang, Abang nemuin kasus Mhm. di CCF nih khususnya seorang anak perempuan, cuman dia tuh dari keluarga yang mampu, Mhm. tapi orang tuanya itu melarang dia untuk bersekolah karena dia tuh kayak udah tamat SMA langsung dinikahin gitu loh. Mhm. Kalau aku standar mampunya seperti apa dulu ya? Yang aku tangkap sih dia bukan kaya raya sekali, tapi Iya, bisa, mampu, bisa. untuk membiayai sekolah anaknya. Bahkan Mm-mm. kuliah mereka bisa bayarkan. Bisa Mereka bayar. bisa daftarkan ke apa namanya bidik misi Misi, contohnya. iya. Karena mereka punya akses kan. Mm-mm. Mereka punya, at least mereka bisa lah misalnya dari kota lain, let's say misalnya Payakumbuh pindahin anaknya ke Padang masih sanggup gitu loh. Tapi tidak mau karena anaknya perempuan. Perempuan. Karena mikirnya gini, perempuan nggak Paling- perlu. Paling nanti baliknya ke dapur lagi. Iya gitu ya, betul kayak gitu betul kan. betul. Karena orang tuanya berpikir kayak gini, saat perempuan sudah punya anak, dia akan ngurusin anak. Ngurusin anak, ngurusin suami. Padahal kayak gitu. ngurusin anak butuh pendidikan. Betul. Anaknya mau nanya apa? Contohnya anaknya nanti tiba-tiba, "Mah, ini kok bisa ada gitu. Kenapa dulunya ikan jadinya katak gitu?" Kalau ibunya tidak tahu, Iya. mau Tanya jawab aja apa? lah sama gurunya kayak gitu. Iya, akhirnya anaknya tidak punya sense of ingin tahu. Ya akhirnya gitu-gitu aja gitu. Nah Bang, kan kita pernah dengar nih sebutan kalau guru itu adalah orang tua di sekolah, dan sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak sekolah gitu. Nah kalau misalnya kita di masa pandemi kayak gini tuh, berarti rumah kita tuh emang sepenuhnya di rumah dan orang tua itu berlaku sebagai guru. Jadi gimana tuh dengan latar belakang orang tua yang nggak punya pendidikan di bidang yang pendidikan anak-anak ini, gimana caranya dia buat ngajarin anaknya kayak gitu? Oke. Ini isu yang paling banyak diangkat di banyak sekali seminar-seminar online. Iya, Aku sempat ikut beberapa juga. Ibu punya peran ganda di masa COVID-19. Iyalah, sudah pasti ibu jadi guru, ibu jadi ibu, Iya. ibu jadi ayah. Pokoknya banyak lah Ibu jadi peran. kakak, gitu. Ibu jadi kakak, bener. Ibu harus jadi teknisi juga. Iya, karena saat anaknya ikut Zoom, anaknya SD nggak ngerti Iya, Zoom ngerti kan. Zoom. Ibunya harus setting dulu sehingga Memang anaknya ya. bisa peran ganda. Iya, jawabannya iya. Karena kalau guru tidak bisa menjadi guru yang ketemu sama mereka dan membimbing mereka, akhirnya ibu juga harus jadi guru. Balik lagi, pendidikan itu penting. Perempuan harus punya pendidikan yang baik, at least paham. Dan akhirnya saat seperti ini, sulit ini, mereka bisa jadi superhero tiba-tiba kan. Jadi ibu, jadi sekaligus guru juga. Nah, Jawabannya iya. Jawabannya iya berarti. Nah Bang, kalau misalnya kita bahas tentang daring ini tuh, kayak aku sendiri nih, walaupun aku udah kuliah, aku tetap stres gitu loh Bang, ngadepin kuliah online gini. Aku gitu juga loh. stres. Oh masih kuliah? Masih kuliah, aku terkejut ya Bang ini. Nggak, aku aja yang kuliah masih stres, apalagi anak-anak mereka yang dari SD, SMP, SMA itu apa nggak stres juga gitu loh Bang? Pastilah. Pasti stres gitu kan? Karena gini, stresnya karena apa dulu nih? Karena belajar terlalu banyak online. Dan nggak ngertinya itu loh Bang. Tiba-tiba ujian aja, tiba-tiba kuis aja gitu. Karena kita lihat sebenarnya kalau kita lihat dari kurikulum anak teman-teman SD, kalau SMP mungkin sudah mulai serius ya. SD itu masih main-main gitu. Karena mereka butuh playground kan. Coba perhatiin sekali kenapa banyak sekali SD. Aku justru dapatnya ilmu ini dari CCF sih. Banyak gini, SMP, SMA itu biasanya kalau istirahat itu 30 menit. Kalau SD itu biasanya 1 jam. Oh iya gitu ya? Iya. Kok aku? Karena playground. Playground itu saat mereka bertemu teman-teman, saat mereka bersosialisasi dengan orang itu termasuk salah satu hal yang penting dalam pelajaran SD. Itu aku ketemu sama Kak Ayu. Kak Ayu itu adalah salah satu volunteer kita juga. Dia adalah guru SD di daerah Indarung sana. Yang benar-benar masuk ke pedalaman gitu, Indarung. Aku waktu ke sana ke SD-nya juga terkejut. Wah, ada ini SD sedalam ini di lokasinya. Dia sharing itu bahwa ya
bermain itu salah satu hal yang penting di teman-teman SD. Saat mereka keluar terus ada bola kaki, yang bola kakinya juga udah kempes tapi mereka tetap mainin. Betul. Pas balik masuk ke kelas mereka udah kotor, tapi gurunya ya hanya Biasa aja gitu. mengingatkan bahwa kamu masih ada pelajaran, jangan sampai keringatan, nanti kamu nggak nyaman, tapi tidak memarahinya karena memang itu proses belajar. Ya stres karena itu. Takutnya dampaknya nanti karena dia nggak dapat momen bertemu sama temannya, nanti sosialisasinya akan jadi kurang. Habis itu teman bermainnya yang selama ini mereka bisa bermain fisik, tapi akhirnya tidak, semuanya serba otak aja gitu loh. Kecuali gurunya bisa berperan aktif kan. Makanya sekarang juga kurikulum ini sangat di-push sekali untuk anak-anak SD. Salah satu contohnya adalah kalau pernah lihat mereka belajar daring tapi senam. Gitu, ada. Tapi dari rumah. Dari rumah, jadi komputernya, gurunya senam di rumah. Terus di rumah, iya benar. Jadi di rumah anak-anak SD-nya juga senam gitu loh. Nah itu kan kreativitasnya ditantang juga. Stresnya karena itu sih. Kalau misalnya gurunya tidak kreatif ya anak-anaknya akan stres. Selain stres karena belajar itu tuh, faktor apa sih Bang yang membentuk mental seorang anak gitu? Menurut Abang gitu. Yang udah terjun langsung di lapangan gitu. Waduh, asik ya. Menurut aku faktor-faktornya yang aku lihat sendiri di lapangan itu adalah asik. Pertemanan mereka, lingkungan bermain mereka, mereka ketemu sama orang, bersosialisasi gitu loh. Makanya aku mikir gini sih, saat daring ini justru ketakutan terbesar menurut aku di generasi-generasi yang sekarang masih SD. Karena nanti hasilnya akan kelihatan di SMA mereka, di kuliah mereka nggak akan, kita nggak tahu lah ya. Aku kebayangnya sih mereka kurang sosialisasi sehingga nanti besar pun mereka akan berdampak gitu loh. Mungkin mereka bisa jadi lebih individualis. Betul. Karena gini, kalau kita lihat teman-teman SD, kebanyakan itu saat mereka mempunyai gadget, mereka bangga tuh. Betul. Mereka akan merasa lebih dari teman-teman mereka. Nanti kurumpulin gini kan, gerombolan. Iya, benar. Sehingga mereka dari kecil sudah belajar bahwa mereka punya power yang lebih dari teman-temannya, dan itu nggak baik. Dan saat mereka sekolah, ketemu teman-temannya, main bola bareng, kan nggak ada kelas di situ, nggak ada power yang berbeda. Mereka main bola yang satu sama gitu loh. Bola itu milik bersama. Bahkan mungkin bola itu milik sekolah. Mereka akan bermain bersama tanpa ada kelas gitu loh. Nah saat daring kelihatan, contohnya yang satu misalnya yang nggak punya handphone, mereka nggak bisa hadir gitu loh. Sehingga temannya lain tahu bahwa si Anu, si A itu tidak mampu. Kelas mereka di bawah saya gitu loh. Mereka tahu gitu loh. Itu justru nggak baik untuk anak-anak. Menurut aku sih gitu ya, yang aku lihat sendiri dan hasil diskusi. Aku akan banyak bicara soal hasil diskusi ya, karena kita di CCF banyak sekali diskusi-diskusi soal anak sehingga menambah pengetahuan juga. Ya gitu. Faktor yang paling utama menurut aku adalah lingkungan mereka. Ya kalau belajar ya memang wajib lah ya. Guru-guru mereka diajarin di kelas, bahkan di rumah pun mereka bisa belajar gitu. Sekolah itu teman belajar lah, sama lingkungan bermain itu adalah yang paling penting. Apalagi kalau udah anak-anak SD itu tuh berteman itu gampang aja gitu Bang. Iya benar kan. Bener gak sih kayak kalau kita udah dewasa itu tuh kayak harus cari yang frekuensi gitu kan. Nah kalau mereka tuh kayak udahlah iya benar. Jangan sampai nanti mereka SMA mereka baru menerapkan pola yang seharusnya waktu SD dilakukan. Mereka telat jadinya. Telat banget. Kan banyak tuh orang-orang di luar sana yang kayak gaya rambutnya masih gaya A gitu. Padahal gaya rambutnya tahun 2007 tapi baru diaplikasikan di 2020, aneh kan? Nah itu yang terjadi saat mereka nggak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan pas SD, ternyata kejadiannya pas SMA jadi ada kesenjangan. Aneh gitu. Aneh ya. Aneh benar. Betul. Jadi kayak style jamet gitu. Semuanya bisa dihubungkan kok dengan hal-hal lain. Itu jadi make sense. Nah menurut Abang ada nggak sih dari Abang sendiri tips-tips buat orang tua yang di luar sana untuk menghadapi daring ini gitu? Kerjasama. Keluarga yang pasti butuh kerjasama. Saling mendukung, diskusi, komunikasi yang baik itu jadi hal yang penting dalam keluarga di saat seperti ini. Saat ini jadi lebih sulit kan daripada yang sebelumnya. Bahkan kalau dalam keadaan sebelumnya aja keluarga masih berantem, apalagi saat sekarang mungkin bisa cerai kali ya. Iya, tapi komunikasi jadi hal yang paling penting kan. Semuanya dikomunikasikan, berbagi tugas, membuat plan bersama. Kalau misalnya suaminya kerja, istrinya di rumah juga membantu anak-anak di rumah, istrinya. Tapi itu pun nggak menutup kemungkinan bahwa
suaminya juga akan ikut gitu loh. Oke, kalau istrinya dari pagi sampai sore bersama anaknya, malamnya sama ayahnya. Berbagi. Jangan sampai ada perkataan bahwa aku sudah kerja, aku lebih capek, kamu tidak. Jangan. Itu berbahaya sekali. Itu justru membuat semua hal kayak misalnya kayak hubungan mereka jadi lebih renggang. Habis itu anak juga merasakan tidak nyaman di rumah. Hal-hal seperti itu harus direncanakan. Yang sebelumnya hanya cuma dibicarakan, mulai sekarang harus lebih nyata. Kalau perlu ditulis. Ya, kalau perlu dibikin lebih nyata. Benar. Jadi kelihatan gitu loh. Menurut aku itu. Nah, kalau untuk tips and tricksnya dalam mendidik anak gitu loh, dalam pembelajaran di rumah aja deh Bang. Aku belum punya anak ya. Oh iya, belum ya? Aku belum punya anak. Sama dong. Tapi aku bisa bicara soal aku juga ikut programnya pendamping belajar. Aku ngelihat beberapa kenyataan bahwa banyak anak-anak yang namanya anak-anak, mereka akan tertarik dengan hal baru. Betul. Kreatif. Itu sangat penting. Kalau hari ini kita belajar dengan metode A, si anak sudah bosan, kita ganti. Banyak kok. Apalagi sekarang udah banyak sekali kayak ginilah LP2M bikin podcast. Banyak sekali mungkin di YouTube cara belajar kreatif dengan anak, tinggal dicari di YouTube kok. Kreatif lah, jangan malu, jangan bosan untuk mencari tahu. Oh gini deh, kalau misalnya abang udah punya anak nanti. Waduh. Yeah. Dan misalnya kebijakan untuk belajar online ini tuh ada kebijakan lagi gitu loh, misalnya kayak dalam seminggu kan kita belajarnya itu sekarang udah 5 hari. Nah 2 hari di sekolah dan 3 hari di rumah. Nah kalau misalnya abang udah jadi orang tua, abang bakal ngelakuinnya kayak gimana sih gitu? Penasaran aku tuh gitu. Beda zaman kali ya, gue gak kebayang sih kalau mungkin hari ini gue punya anak. Ya, jangan hari ini loh. Kalau ternyata punya anak gitu, terus ada aturan seperti itu, diikutilah. Ya jadilah orang tua yang baik. Gue yakin pastilah orang tua itu yang umurnya udah 35 tahun atau 40 tahun ke atas pasti hobinya cuma 2. Apa tuh? Facebook sama YouTube. Betul banget, kayak papa gue. Pasti umumnya begitu kan. Kenapa nggak rubah kebiasaan gitu loh? Kalau misalnya ibu-ibu yang selama ini nyarinya di YouTube itu cuma masakan atau cuma berita-berita soal selebritis yang mereka suka, kenapa nggak keywordnya sekarang adalah belajar asik bersama anak atau belajar kreatif bersama anak? Carilah ya hal-hal seperti itu. Banyak yang bisa dilakukan. Kalau aku masih muda, aku akan melakukan itu. Jadi masih muda ya? Masih muda. Aku akan melakukan itu, cari tahu banyak hal. Selain itu, menyenangkannya adalah selain kita bisa ngajarin anak-anak, kita bisa share ke orang lain juga kan. Teman-teman kita yang butuh info itu kita sharing bersama-sama. Kali aja bisa jadi selebgram gitu. Jadi sharing ke Instagramnya bahwa aku ngajarin anak aku jadi seperti ini. Aku ngajarin anak aku nih. Ya kan jadi konten kan. Saat orang suka kita jadi selebgram. Gitu maksud aku. Jadi kayak sambil menyelam minum air gitu. Iya benar. Merubah pola pikir lah. Sekarang kalau misalnya keadaan seperti ini kita hanya menangisi, kita hanya mengeluh, ya nggak akan terjadi apa-apa. Adanya kita juga makin susah kan. Ya pola pikir memang harus dirubah. Yang sulit ya harus dihadapi. Kalau selama ini kita sulit untuk mengajar anak-anak kreatif ya belajar. Kalau misalnya selama ini kita, suami aku dapat PHK misalnya, suami aku. Ini kita coba ibu-ibu ya. Misalnya ibu-ibu di rumah yang mikir, suami aku kena. Istri aku deh. Ini cerita soal ibu-ibu di rumah misalnya. Kan kita bicara soal perempuan kan. Misalnya suami aku ternyata PHK gitu. Suami aku PHK, aku juga ibu rumah tangga ya. Aku juga ibu rumah tangga. Misalnya. Aku jadi harus berpikir lebih keras kan. Ya kalau misalnya bisa masak, ya jualan makanan gitu loh. Harus gitu, ubah pola pikir. Kita nggak bisa mengeluh karena keadaan memang nggak memungkinkan gitu loh. Pandemi ini benar-benar nggak bisa ditebak. Yang sebelumnya Sumatera Barat beberapa minggu yang lalu sempat beberapa hari 0, positifnya sekarang udah 1 hari 40 gitu. Meningkat. Kita nggak pernah bisa nebak. Jadi ya kalau kita nggak struggle ya kita kalah. Jadi udah siap nih buat jadi orang tua? Belum. Belum. Jadi masih belum bayangin sih. Bang, gak kerasa nih udah 20 menit aja. Udah 20 menit ya? Udah setengah jam aja kita ngobrol kayak gitu, gak kerasa Bang. Kayaknya ngobrol sama Bang tuh asik. Oh iyalah pasti. Tapi sebelum itu, tapi aku mau share dulu nih soal CCF ya. Boleh. Charity Foundation itu alamatnya di dekat PLN Sumatera Barat. Nanti kalau misalnya udah
di rel kereta api di sebelah PLN Sumatera. Di Sawahan. Oh. Kalau sudah sampai di rel, kamu Telepon aja abang gitu ya. sebelah kanan akan ada pelang Cherry Child Foundation, nanti Heeh. akan ada arahnya, gampang sekali nyarinya. Di situ kita banyak sekali yang bisa kita bagi, jadi nggak perlu takut datang ke sana. Kita benar-benar adalah sebuah organisasi lembaga yang untuk masyarakat. Kita ada konseling gratis. Kita bahkan sekarang program baru kita itu yang pendamping belajar itu kita buka untuk siapa saja yang pengen belajar untuk mendampingi anak-anak SD, SMP khususnya. Untuk ngajar kita akan kasih ilmu gitu loh dari orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Terus tadi ada konseling gratis juga kan. Konseling bayar semampunya, seikhlas ya. Terus abis itu kita juga punya diskusi-diskusi yang pasti akan kita share juga di sosial medianya kita. Kita sangat terbuka untuk siapa aja yang pengen dapat ilmu, yang pengen datang ke sana, boleh silakan langsung datang ke sana aja. Banyak kegiatan kita punya diskusi rutin mingguan, kita punya diskusi besar bulanan yang nggak cuma buat anggota aja tapi buat siapa aja, karena temanya akan kita share kebanyakan tentang mental health. Abis itu yang punya masalah dengan kehidupannya, yang pengen datang ke psikolog tapi bingung, bisa langsung datang ke kita aja. Aku pernah lihat tuh, jadi ini bukan terbatas cuma di Padang ya Bang, aku pernah lihat di IG-nya di Padang Pariaman yang belajar mengajar itu. Yes, kita bahkan udah sampai Pasaman. Wow. Udah sampai Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solo, banyak lah. Dan untuk jadi volunteernya, itu tuh kita datang aja atau ada open recruitment? Volunteer umumnya kita ada open recruitment. Tapi syaratnya umumnya siapapun yang ingin akan kita terima aja. Yang penting niatnya searah ya. Misalnya tiba-tiba datang ke sini dia, aku pengen dapat gaji segini kan. Kita namanya volunteer, nggak mungkin kan. Kita nggak mungkin kita terima juga kan. Ya gitu, umumnya siapapun yang berminat dan pengen bergabung kita terima semuanya. Tapi akan ada proses kan. Ada proses pelatihannya juga. Kita akan ada refleksi diri juga pelatihan awalnya. Terus kita akan ada pelajaran tentang psikologis juga dari psikolognya kita, banyak lah gitu. Sejauh ini masih belum buka sih, nanti akan kita buka segera. Ntar aku daftar ya Bang ya? Boleh kita banget. Terima. Oke, terima aku gitu. Nah, makasih nih Bang udah hadir di LP2M Podcast kali ini. Sama-sama. Makasih juga udah sharing pengalamannya, bagi-bagi ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin, bermanfaat banget ini mah. Nah, jadi buat teman-teman pendengar LP2M Podcast, stay tune dan tunggu episode selanjutnya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen kami buat ngangkat satu isu di masyarakat yang sedang berkembang, itu boleh komen di bawah ini gitu ya. Makasih.